Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar rumah di waktu maghrib. Ketika maghrib telah tiba, orang tua dahulu melarang kita untuk berada di luar rumah. Mereka memerintahkan kita untuk segera masuk ke dalam rumah, sebab mereka percaya bahwa setan berkeliaran pada waktu itu. Barulah setelah maghrib berlalu, mereka memperbolehkan keluar termasuk anak-anaknya untuk kembali keluar rumah. Kepercayaan orang terdahulu ini ternyata merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda khususnya kepada orang tua untuk anaknya dan untuk menutup pintu saat maghrib tiba. Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, anak kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jangan lepaskan hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya, karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya." Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, anak-anak diminta berdiam diri di rumah setelah matahari terbenam, karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang banyak berkeliaran pada waktu tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir pada waktu keluarnya setan tersebut. Salah satu surah yang dibaca untuk memohon perlindungan adalah surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Surah Al-Falaq yang artinya, "Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir pada waktu pagi dan petang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Hadis riwayat Muslim. Bacaan ayat kursi agar terhindar dari godaan setan, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ternyata hal ini juga sudah dijelaskan dalam pandangan Islam dan ilmiah. Diterangkan dalam buku The Science of Salat, penulis buku Dr. Insinyur H. Osli Rahman MS menjelaskan pada saat maghrib spektrum warna alam berubah menjadi spektrum kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya memiliki perbedaan energi dan frekuensi serta panjang gelombang. Perubahan spektrum tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum merah iblis, dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam.
Tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan kurang tajam oleh adanya fata morgana. Maka dari itu, pengendara dianjurkan untuk tidak berkendara pada waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.